Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amela Hadiwardani, perwakilan dari OSIS Sekbid Kewirausahaan. Di sini saya sudah bersama Bapak Fitrah yang akan menjadi narasumber pada podcast hari ini dengan tema Sukses Bersama Program Keahlian Bisnis Daring Pemasaran dan Retail. Assalamualaikum Bapak Fitrah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bisnis daring, pemasaran, dan retail. Ya, silahkan. Langsung saja Pak, bisa diceritakan Pak, apa itu program keahlian bisnis daring dan pemasaran? Baik, bisnis daring dan pemasaran. Namanya sekarang itu adalah kompetensi keahlian. Zaman dulu kita masih mengenal jurusan. Dulu namanya masih ada tata niaga, kemudian berganti menjadi pemasaran. Kemudian di era milenial ini kita punya dua jurusan, yaitu bisnis daring dan pemasaran dan retail. Nah, untuk kompetensi keahlian di bisnis daring dan pemasaran itu mempelajari tentang marketing, baik itu konvensional maupun online. Begitu. Nah, itu adalah penjelasan tentang apa sih program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Untuk selanjutnya, apa saja keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh siswa jurusan BDP ini, Pak? Baik, apa saja skill yang harus dimiliki oleh anak-anak bisnis daring dan pemasaran? Yang pertama yang pasti adalah kemampuan berinteraksi dengan internet. Yang kedua adalah desain. Jadi nanti siswa dari BDP ini mereka harus bisa bikin desain secara online. Sekarang banyak aplikasi yang banyak dapat diunduh dan dapat digunakan user friendly. Contoh misalkan Canva. Itu digunakan untuk bikin media promo baik online maupun tradisional. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang peluang kerja. Nah, peluang kerja apa saja yang bisa didapatkan oleh lulusan bisnis daring dan pemasaran? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Pekerjaan apa saja yang bisa didapatkan atau peluang kerja dari siswa BDP? Semua sektor, semua produk itu bisa didapatkan oleh anak-anak bisnis daring dan pemasaran. Apalagi sekarang zamannya marketing 4.0. Semua serba digital, semua serba online. Jadi mau jual produk baru, startup, tanah, rumah, bahkan barang sepele misalkan kotoran kambing, kuhe itu yang jadi pupuk, itu semua bisa di online kan. Dan ini menjadi peluang besar buat anak-anak bisnis daring dan pemasaran. Nah, untuk program keahlian pasti memiliki pengaruh bagi lingkungan sosialnya. Nah, untuk bidang BDP ini, apa pengaruh jurusan bisnis daring pemasaran bagi lingkungan sosial para siswa jurusan itu sendiri? Baik, memang kompetensi kalian ya, jadi tolong diluruskan bahwa sekarang namanya bukan lagi jurusan tapi kompetensi kalian. Di kompetensi kalian bisnis daring dan pemasaran ini memang untuk kurikulumnya masih baru berjalan 3 tahun ini. Tapi dampak yang dihasilkan dari kompetensi kalian bisnis daring dan pemasaran ini adalah sangat besar sekali. Bahwa apa yang tadi
sudah saya sampaikan bahwa semua produk saat ini itu dijual lebih banyak dengan menggunakan media online. Jadi ini pengaruh budaya, teknik promosi, dan ilmu-ilmu marketing terkait pembelajaran terkait implementasi dari bisnis daring dan pemasaran itu sangat mempengaruhi. Contohnya misalkan kalau dulu kita kalau mau makan harus ke warungnya, beli sesuatu harus ke tokonya. Sekarang tinggal pegang HP, semua tersedia. Jadi dampak sosial, dampak lingkungan, dampak ekonomi sangat-sangat besar terkait perkembangan dari disiplin ilmu bisnis daring dan pemasaran. Begitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Untuk kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang program keahlian retail. Nah, bisa dijelaskan Pak, program keahlian retail itu program yang seperti apa? Baik, pada awalnya di jurusan tata niaga atau pemasaran itu dulu lebih difokuskan kepada retail. Retail itu adalah kalau misalkan dianalogikan dengan bahasa yang sederhana, itu bisa dicontohkan seperti mall kayak Matahari, Ramayana. Itu salah satu dari bentuk retail, baik kecil, menengah maupun besar. Jadi untuk sejalan dengan berjalannya waktu, sekarang pun retail juga merambah ke online. Jadi penjualan tradisional secara konvensional itu masih tidak bisa ditinggalkan. Jadi ke depan akan ada sinergi penjualan baik itu secara tradisional, konvensional maupun secara online. Dua-duanya ini saya pikir akan berjalan beriringan karena sesuai dengan kondisi budaya dan perilaku manusia itu sendiri. Begitu. Nah, seperti yang kita tahu untuk jurusan PDP dan retail ini hampir memiliki kesamaan ya. Untuk hal apa yang membedakan antara jurusan retail dan jurusan BDP? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalkan boleh disederhanakan, retail itu bentuk konvensionalnya. Jadi bentuk tokonya ada, fisiknya ada penjualnya secara fisik, ada pramuniaganya, produknya bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau yang BDP itu secara virtual, secara online. Jadi hanya bisa dilihat gambarnya, bisa dilihat deskripsi, spesifikasi produknya. Begitu. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kita sedang berada di masa pandemi yang semuanya serba online dan serba daring. Bagaimana menurut Bapak cara yang efektif agar pembelajaran bisa tersampaikan kepada siswa secara menyeluruh? Jadi begini, terkait pembelajaran daring, mau tidak mau, suka tidak suka, kondisi pandemi ini harus kita jalani dan kita harus menyikapinya dengan bijak. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari pandemi ini terkait proses pembelajaran, bahwa pembelajaran secara online ini banyak menggunakan teknologi, apalagi internet ya. Dampaknya mungkin kepada anak adalah terkait biaya, kos yang harus ditanggung, biaya yang harus ditanggung untuk membeli paket data. Begitu juga sebaliknya dengan kami para guru-guru di sekolah ini, bahwa kita harus berpacu, kita harus belajar lagi
bagaimana mengoptimalkan teknologi untuk membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi saya pikir kami para guru-guru di SMK Negeri 1 Malang ini dengan adanya pandemi ini dapat mengambil hikmah bahwa banyak metode baru, teknik pembelajaran baru, apalagi media baru terkait dengan teknologi yang sebelumnya kita tidak tahu, akhirnya bisa tahu. Begitu juga dengan anak-anak, meskipun ini masih dalam proses perbaikan ya, artinya semua yang kita lakukan, yang kita ikhtiarkan itu memang ada plus minusnya. Tapi yang pasti kami dari sekolah, dari para guru-guru di sekolah ini senantiasa berikhtiar yang terbaik buat anak-anak, begitu. Nah, sekarang untuk ketika jurusan ini sudah memasuki dunia kerja, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kuasai supaya mereka bisa mengikuti teknologi sekarang? Apa yang diajarkan di sekolah itu sebenarnya sudah mencapai standar minimum terkait dari skill kalian di kompetensi kalian apa saja. Terkait untuk bisnis daring dan pemasaran dan retail, di retail khususnya kita punya kelas alfa ya. Jadi anak-anak itu lulus sudah langsung bisa kerja, langsung direkrut kerja. Kemudian untuk di BDP banyak sekali peluang usaha, baik itu wirausaha mandiri maupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga marketing online. Beberapa akhir-akhir ini saya banyak dihubungi beberapa perusahaan yang mencari anak magang, UKM yang ada di Kota Malang, bahkan levelnya sampai nasional. Itu ada Google School Indonesia, itu yang mereka berani, beberapa alumninya itu yang dimana mereka itu masih siswa statusnya ya, kelas 11, kemudian magang di GOSI, itu waktu pandemi kemarin omsetnya bahkan ada yang di atas sampai 1M. Nah, ini peluang sangat besar, mau ikut kerja ikut orang atau wirausaha mandiri, bahwa peluang bisnis online itu sangat menjanjikan dan sangat menggiurkan. Begitu. Nah, nilai plus apa yang dimiliki oleh bisnis daring pemasaran dan retail? Nilai positif, ini keunggulan apa saja dari kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran dan retail, begitu. Jadi begini, kegiatan ekonomi, perdagangan itu kan ujung tombaknya itu kan marketing. Nah, mungkin orang teknik bisa pandai bikin mesin canggih. Sekarang lagi ngetren itu pompa air tanpa menggunakan listrik. Insinyur mungkin bisa membuat pesawat terbang. Tapi kalau mereka tidak bisa menjualnya, mereka tidak punya tenaga ahli marketing yang handal, maka akan sia-sia produk itu diproduksi. Jadi apapun produknya, maka ujung tombak dari semua kegiatan produksi, ekonomi, konsumsi itu adalah marketing. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa tenaga marketing, orang-orang yang kerja di bagian marketing itu uangnya lebih banyak, lebih cepat kaya dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Jadi begitu. Nah, apa pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa jurusan BDP dan retail? Untuk anak-anak BDP dan retail, kondisi pandemi
harus kita hadapi. Jangan mengeluh. Ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, apa yang bisa kalian dapatkan dari pandemi ini. Misalkan waktu luang. Waktu luangmu lebih banyak. Sekarang manfaatkan waktu luangmu itu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ini khususnya untuk yang PDP maupun yang marketing, coba cari usaha. Banyak hal yang bisa kamu lakukan, praktekkan di jurusanmu ini sehingga meskipun kamu di rumah, kamu dapat menghasilkan uang tanpa harus membebani orang tua kamu. Baik, itu adalah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Bapak Fitra mengenai retail dan BDP. Terima kasih Bapak Fitra sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Sama-sama. Saya Amelah Diwardani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.